Ada siapa saja? Yang pertama adalah saya sendiri, Lola Triana Nova, Pina Fatuddinia, Vivko Junita, Winda Latifatul Zahra, dan Yulia Aprianti. Dalam bahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada video kali ini kita akan mengcover beberapa hal. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua adalah ketentuan umum. Yang ketiga adalah NPWP dan PPKP. 4. Tata cara pembayaran pajak. 5. Surat pemberitahuan. 6. Surat tagihan dan ketetapan. 7. Penagihan pajak. 8. Keberatan atau yang disebut dengan banding. 9. Pembukuan. 10. Pemeriksaan. 11. Ketentuan khusus sampai kepada ketentuan pidana dan penyidikan. Jika kita melihat dalam pokok pembahasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebenarnya sudah berapa kali undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dirubah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun beberapa istilah yang kita kenal di dalam sistem perpajakan, ada apa saja? Yang pertama adalah wajib pajak, yang kedua adalah badan, yang ketiga adalah masa pajak, 4. Tahun pajak, 5. Surat pemberitahuan, 6. Surat setoran pajak atau disebut dengan SSP, yang ketujuh adalah surat ketetapan pajak, 8. Surat tagihan pajak, 9. Penanggung pajak, 10. Surat paksa, 11. Kredit pajak untuk PPh, dan 12. Kredit pajak untuk PPN. Baik, yang kedua kita memasuki tentang ketentuan umum pajak. Ada apa saja yang perlu kita bahas dalam ketentuan umum pajak? Yang pertama adalah pengertian pajak, ada fungsi pajak, dan ada jenis-jenis pajak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pajak? Definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa atau kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita memasuki tentang jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak langsung, ada juga pajak tidak langsung. Nah, apa sih sebenarnya pajak langsung itu? Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dialihkan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung atau sebaliknya, yaitu pajak yang tidak bisa dialihkan. Contohnya apa? Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, yang kedua, adapun pajak berdasarkan kewenangan perhitungan ataupun pemungutan. Ada apa saja? Yang pertama adalah pajak daerah, yang kedua adalah pajak pusat. Apa sih sebenarnya pajak daerah itu? Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh daerah, sedangkan pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pusat itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pajak berdasarkan karakternya. Ada apa saja? Pajak berdasarkan karakternya ada pajak objek dan ada juga pajak subjek. Pajak objek adalah pajak yang memperhatikan objeknya tanpa memikirkan subjeknya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, di mana seorang yang miskin dengan orang yang kaya, pajak pertambahan nilainya sama. Jika 10.000, maka semuanya akan mendapatkan 10.000. Lanjut, yang kedua adalah pajak subjek. Pajak subjek adalah kebalikannya. Dia memperhatikan subjeknya tanpa melihat objek. Nah, contohnya apa? Adalah contohnya pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan? Pajak orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah lalu mempunyai anak, maka tidak sama. Itulah yang disebut dengan pajak subjek. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas apa? Yang ketiga kita akan membahas tentang prinsip pemungutan pajak. Ada apa saja prinsip pemungutan pajak?
ada 4. Yang pertama adalah equality, yang kedua adalah certainty, dan yang ketiga adalah convenience, dan yang keempat apa? Yang keempat adalah ekonomi. Saya Vina Fatudiniah, NPM 1951040194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Yola Triana Meifa. Pengertian nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak untuk mewujudkan hukum pajak yang harus mengabdi kepada keadilan, termasuk asas equality dan equity, di mana negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi. Maka dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam uraian selanjutnya digunakan sebagai singkatan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak NPWP. Fungsi NPWP adalah merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang kedua yaitu PPKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Fungsi dari pengukuhan pengusaha kena pajak atau PPKP ini selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambangan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Materi selanjutnya yaitu tata cara atau ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak. Yang pertama, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket atau teller atau over the counter dan layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Pada bank persepsi atau pos persepsi atau bank devisa persepsi atau juga bank persepsi mata uang asing. Yang kedua, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, BPN, SSPCP, dan bukti BPK. Yang ketiga, SSP atau sarana administrasi lain tersebut dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan NPTN. Yang keempat, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban serta dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN mata tanggal berdasarkan validasi BPN pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
Yang kelima, satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan satu SKP, SPP, SKP, PBB, atau STP PBB. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vibka Junita dengan NPM 1951040195. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai surat pemberitahuan pajak dan surat tagihan pajak serta surat ketetapan pajak. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada surat pemberitahuan atau disebut juga sebagai SPT. Surat pemberitahuan ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, ataupun harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, surat pemberitahuan SPT ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama ada surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Nah, surat pemberitahuan massa di sini yaitu adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Adapun untuk SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, adapun fungsi SPT, fungsi surat pemberitahuan yaitu yang pertama sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dan yang kedua yaitu laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga yaitu fungsinya adalah sebagai sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Dan adapun selanjutnya yang wajib mengisi SPT tahunan itu adalah yang pertama, setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia yang memiliki kedudukan yang terdiri atas perseroan terbatas, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan bentuk usaha tetap. Dan adapun batas waktu penyampaian SPT yaitu yang pertama untuk surat pemberitahuan massa itu paling lama adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Dan yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya yang pembahasan selanjutnya itu ada surat tagihan pajak atau STP. Nah, di sini STP itu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi dapat berupa bunga maupun denda. Nah, adapun penerbitan STP ini itu didasarkan oleh pasal 14 Undang-Undang KUP, yaitu STP yang akan diterbitkan kepada Anda jika yang pertama, pajak penghasilan dalam tahunan itu berjalan tidak atau kurang dibayar. Misalnya nih, Anda terdaftar sebagai usahawan, namun tidak pernah membayar kewajiban angsuran pajak per bulannya, maka atas utang pajak Anda itu dapat dikenakan STP dengan sanksi 2%. Yang kedua yaitu dari hasil penelitian SPT terhadap salah hitung ataupun salah tulis. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN namun tidak melaporkan kegiatan usahanya. Selanjutnya, wajib pajak siapa saja sih yang terkena STP? Yang pertama itu ada karyawan. Karyawan akan kena SPT yaitu karena tidak lapor SPT tahunan. Yang kedua, telat lapor SPT tahunan pribadi dan akan mendapatkan denda 100.000 sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP. Yang kedua yaitu ada pengusaha atau usahawan. Nah, di
Di sini dikenai STP dikarenakan telat membayar kewajiban pajak per bulannya, maka mendapatkan bunga 2% sesuai pasal 9 ayat 2. Dan apabila tidak melaporkan SPT tahunan pribadi akan mendapatkan denda 100.000 sesuai pasal 7 KUP. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada badan. Nah, badan di sini maksudnya sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Itu misalnya di sini yaitu ada perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, dan lain-lain. Nah, badan ini akan dikenai STP apabila tidak lapor SPT tahunan, yaitu yang kedua ada tidak telat lapor SPT masa, telat membayar angsuran pajak bulanan. Selanjutnya yaitu yang kena SPT itu pengusaha kena pajak. Nah, PKP di sini tidak menerbitkan faktur pajak tepat waktu akan dikenai sanksi administrasi bunga 2% dan PKP di sini gagal produksi dan telah dikembalikan pajak masuknya juga dikenai sanksi administrasi bunga 2%. Nah, adapun fungsi STP yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Dan selanjutnya ada sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan alat untuk menagih pajak. Nah, adapun kekuatan hukum STP di sini adalah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Nah, selanjutnya yaitu ada SKP, surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak di sini yaitu surat yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, adapun fungsi surat ketetapan pajak yaitu sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, dan selanjutnya sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak, dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai penagihan pajak. Yang pertama, pengertian penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen diharapkan akan membawa pengaruh yang positif terhadap pengaturan wajib pajak dalam menyebarkan hutang pajaknya. Dalam hal ini, posisi yang strategis yaitu penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga tindakan sektor pajak dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak ini dapat menyelamatkan penerimaan pajak dalam penerimaan negara yang tertunda. Oleh sebab itu, seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, pelaksanaan penagihan pajak harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, melaksanaan penyanderaan dan barang yang telah disita itu ada di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar penagihan pajak di dalam buku KUP, dasar penagihan pajak itu yaitu yang pertama, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah surat tagihan pajak. Yang kemudian, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Pasal yang berikutnya yaitu pasal 12 Undang-Undang BPP menyebutkan dasar penagihan pajak yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Kemudian,
surat ketetapan pajak. Kemudian, surat tagihan pajak merupakan dasar dari penagihan pajak. Materi yang selanjutnya yaitu keberatan proses sengketa pajak dan banding. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang diubah menjadi Peraturan Nomor 16 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan Nomor 28 Tahun 2007. Diatur bahwa wajib pajak tidak puas dengan ketetapan wajib pajak tentang jumlah pajak yang harus dibayar, mereka diizinkan untuk mengajukan sengketa. Yang dimaksud dengan sengketa adalah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang dihasilkan dari pajak yang berwenang, konsekuensi dari penerbitan, ketentuan, dan keputusan yang dapat diajukan sebagai banding atau litigasi ke pengadilan pajak. Kemudian, dalam proses ini, yang ditetapkan saat ini adalah bahwa ketentuan yang membatasi hak dan pembuktian oleh WP, yaitu catatan dan informasi. Kemudian materi yang selanjutnya tentang pembukuan dan pemeriksaan. Di dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup yang akan dihitung oleh kena pajak atau perolehan barang dan jasa, guna menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Kemudian ayat 2 yang berbunyi, bagi wajib pajak yang ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pengajuan yang dimaksud di dalam ayat 1 sekurang-kurangnya hanya dalam pencatatan yang akan dijadikan pajak perutang. Kemudian pasal 29 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanaan perencanaan perundang-undangan. Ayat 2 berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Kemudian pasal 30, Direktur Jenderal berwenang melakukan penyelenggaraan berwenang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Aprianti dengan NPM 1951040203. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Winda Latifatul Zahra, yaitu tentang pemeriksaan. Menurut penjelasan pasal 29 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk salah satunya yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua yaitu tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dimaksud dalam pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang Selain itu juga, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya yaitu pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, terus penghapusan nomor pokok wajib pajak, lalu dapat juga untuk pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat 2 yaitu pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Petugas memeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak. Berikutnya yang kedua yaitu tentang ketentuan khusus. Penjelasan pasal 32 ayat 1 dalam undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terhadap badan yang dinyatakan valid, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau anak yang berada dalam pengampuan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Yang berikutnya penjelasan pasal 32 ayat 2 terdapat menegaskan bahwa wakil wajib pajak yang diatur dalam undang-undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara rentan atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin diminta pertanggungjawaban. Terus yang terakhir yaitu ada ketentuan pidana. Menurut penjelasan pasal 38, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi, melainkan merupakan tindakan pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan, seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai atau tidak hati-hati, mungkin kurang menghindarkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Berikutnya ketentuan pidana menurut penjelasan pasal 39 ayat 1 yaitu perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan tanpa hak pengukuhan pengusahaan pekerjaan pajak,
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.